Hai kelas, ketemu lagi di Pisacorp Channel yang kali ini akan bahas tentang User Experience. Apa itu UX? Kenapa harus dipelajari dan bagaimana UX ini dirancang? Temukan jawabannya di video ini. Tapi sebelum kita mulai, pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe untuk selalu update video terbaru dari channel ini. Like dan share juga video ini ke teman-temanmu. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. So, let's start. UX itu apa? Kalau kepanjangannya sih, User Experience. Nah, kalau pengertiannya sendiri adalah bagaimana perasaan seorang, dalam hal ini pengguna atau user, saat berinteraksi dengan sistem. Sistem dapat berupa website, aplikasi, maupun software berbasis desktop. Jika dilihat pada gambar berikut, UX memiliki banyak aspek yang diperhatikan, sehingga dapat menciptakan lingkungan desain yang ramah, mudah, dan membangun perasaan user untuk betah dan nyaman menggunakan sistem. Lalu, kenapa harus menggunakan UX? Tidak cukupkah dengan UI saja? User Interface atau UI hanya bagian kecil dari proses besar User Experience. UI lebih berfokus pada tampilan secara visual, penataan tempat, kombinasi warna, dan lain-lain. Maka, perlu adanya UX yang akan membuat pengguna mudah untuk menggunakan sistem. Walau proses di dalamnya rumit, namun dengan adanya UX, user dimudahkan untuk menggunakan sistem tersebut. UX juga membuat sistem menjadi lebih menarik, tidak hanya dari sisi tampilan, namun juga dari sisi efektivitas dan berbagai aspek lainnya. Secara tidak langsung, kemudahan dan efektivitas ini akan meningkatkan performa sistem, yang akan berujung pada peningkatan jumlah pengguna. Hal ini menjadi faktor kesuksesan sebuah sistem atau aplikasi. Karena UX mempertimbangkan banyak aspek terkait, maka akan menciptakan desain user interface yang baik, karena didasarkan pada data penelitian yang valid tentang kebutuhan, keinginan, dan perasaan user. Desain UX yang baik akan mengangkat kualitas sistem, sehingga dapat bersaing dengan produk atau layanan sejenis. Ini menjadikan UX sebagai salah satu kunci untuk memenangkan persaingan, khususnya dalam sebuah bisnis. Nah, jika sudah tahu tentang pentingnya UX, berikut adalah salah satu posisi paling dicari di bidang pengembangan sistem di era ini. Yap, bener banget. UX Designer. UX Designer adalah orang yang selalu berusaha untuk menjadikan produk, layanan, dan teknologi menjadi mudah untuk diakses oleh pengguna. UX Designer menggunakan pemikiran desain untuk merekonsiliasi keinginan pengguna dengan kelayakan teknis dan kelangsungan bisnis. Gambar berikut ini menunjukkan proses pemikiran desain atau design thinking process dari sumber careerfoundry.com yang diadaptasi dari dschool.stanford.edu. Proses pemikiran desain dibagi menjadi 4 tahap, yaitu inspirasi, konseptualisasi, iterasi, dan eksposisi. Berikut adalah contoh pekerjaan, tanggung jawab, dan jenis proyek yang dilakukan oleh UX designer. Pada tahap awal, selalu dibutuhkan peneliti, lalu dilanjutkan oleh pengolah data, desainer tampilan visual, dan fungsi menuliskan serta melakukan editing. Proyek yang biasanya mampir ke meja kerja UX designer adalah desain website, aplikasi, maupun software. Kemudian ada juga desain interaksi suara pengguna, dan juga ada desain layanan. Dan proyek yang sedang ngetren masa ini dan mungkin akan berkembang di masa depan yaitu virtual dan augmented reality. Wow, ternyata jadi UX designer itu lumayan menjanjikan juga ya. Yap, benar banget. So, mulai tingkatkan skillmu dari sekarang. Apa saja skill yang perlu diasah? Berikut adalah daftar 5 skill yang diperlukan oleh UX designer.
Yang pertama adalah komunikasi visual, yaitu dengan membuat presentasi, icon, dan prototipe yang mudah untuk berinteraksi. Yang kedua adalah desain interaksi, untuk membuat desain digital yang menyenangkan. Yang ketiga adalah wireframing dan prototyping, untuk membuat dan mencoba produk uji coba yang disebut produk trial. Yang keempat adalah penulis atau writer, baik UI ataupun UX, untuk menulis dan melakukan proses editing. Yang kelima adalah riset atau penelitian, untuk merencanakan, meneliti, dan menganalisis temuan agar dapat lebih memahami user. Sebagai contoh, dalam sebuah perancangan online shop, UX designer perlu membangun komunikasi dan interaksi dengan user, salah satunya dengan tampilan visual. Hal ini penting untuk dapat berkompetisi dengan pesaing dari online shop sejenis. Prototipe sistem perlu dibuat dan diuji coba terlebih dahulu, melalui tahapan riset dan analisis yang dilakukan serta berkelanjutan. Nah, untuk semakin mendukung skill kita, penting juga nih untuk tahu tools apa saja yang diperlukan oleh seorang UX designer. Yang pertama, untuk tahap riset dan inspirasi, dapat menggunakan tools untuk survei dan polling seperti Typeform, SurveyMonkey, dan lain sebagainya. Sedangkan jika akan melakukan wawancara, dapat menggunakan Skype, FaceTime, Zoom, dan lain sebagainya. Untuk tahapan desain virtual berupa sketsa, dapat menggunakan alat sederhana seperti pena, kertas, whiteboard, dan lain-lain. Dan jika akan diujikan pada user, dapat dialih formatkan menggunakan tools Usability Hub. Masuk ke tahap wireframing, dapat menggunakan tools yaitu Sketch maupun Balsamiq. Dan pada tahap prototyping, dapat menggunakan tools seperti InVision ataupun Mockflash. Berikut adalah 4 langkah mudah untuk melakukan desain user experience atau UX. Langkah pertama adalah langsung beraksi, dengan berpikir dari posisi sebagai pengguna, apa yang diinginkan dan apa yang diperlukan user. Catatlah semua ini dalam daftar di catatanmu. Kemudian, buatlah daftar tersebut menjadi sebuah diagram alir yang disebut UX Flow. Langkah kedua adalah mendapatkan perasaannya. Cobalah memetakan perasaan pengguna ketika masuk ke website yang akan dirancang. Apakah pengguna senang ketika masuk ke halaman beranda? Apakah pengguna tertarik ketika melihat halaman produk? Dan apakah pengguna puas ketika menyelesaikan transaksi di halaman pemesanan? Kombinasikan bentuk, warna, suara, dan aspek lainnya untuk menciptakan perasaan tersebut di setiap halaman. Langkah ketiga adalah membuat sketsa. Gunakanlah whiteboard atau buku catatan. Manfaatkanlah diagram alir UX yang sudah dibuat sebelumnya sebagai outline atau daftar urutan pembuatan sketsa. Dan langkah terakhir ketika semua halaman sistem telah digambar dan didesain adalah melakukan pengujian. Lakukan sesegera mungkin, lebih awal lebih baik. Lakukan juga sesering mungkin untuk mendapatkan banyak feedback atau masukan agar dapat dilakukan penyempurnaan. So, ini adalah akhir dari pembahasan kita tentang UX. Terima kasih sudah nonton video ini. Tetap update dengan subscribe, like, share, dan komen. So, sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!